Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, NIM 41933111048. Saya dari kelas G pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dan dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana tips dan trik dalam pengembangan animasi pada PPT. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa PPT ataupun yang biasa kita sebut sebagai PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari program Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Aplikasi ini banyak digunakan terutama dalam kalangan persekolahan, dunia sekolah ataupun dunia pembisnis. Nah, adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint ini adalah sebagai sarana untuk mempermudah melakukan presentasi, membuat materi presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat. Kemudian dalam pembuatan presentasi ini itu dapat berupa bentuk slide yang dapat menarik perhatian dengan berbagai fitur, misalnya saja fitur audio, video, animasi, gambar, dan sebagainya. Maka dari itu PPT ini sangat berguna bagi masyarakat pada umumnya, terutama dalam dunia sekolah, dunia perkuliahan, ataupun dunia perkantoran. Kemudian langsung saja kita masuk ke tips and trik dalam pengembangan animasi PPT. Baik, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu menu-menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint ini sendiri. Nah, jadi dalam hal ini terdapat beberapa menu yang sebagai pendukung dalam pengembangan aplikasi Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama ialah menu file. Nah, jadi fungsi menu file itu sendiri adalah untuk kita membuat sebuah file baru ataupun membuka file baru, kemudian kita bisa menyimpan file presentasi tersebut, kita print, bisa kita ekspor ke dalam beberapa bentuk, yaitu bisa dalam bentuk video kah, dokumen, bisa kita masukkan ke CD juga, dan sebagainya. Kemudian ada yang menunya namanya menu home yang berfungsi untuk menambahkan slide baru di grup slide. Nah, kita di sini bisa menambahkan slide baru. Bisa kita layoutnya bisa kita pilih sesuai selera. Kemudian ada juga mengatur jenis font, yaitu di grup font bisa mengatur jenis font, ukuran font, dan sebagainya. Kemudian ada juga namanya paragraf. Nah, paragraf ini berfungsi kita bisa mengatur letak kanan kiri, memberikan penomoran, dan sebagainya. Kemudian di grup drawing ini juga kita bisa menambahkan berbagai bentuk save, yaitu bisa kita klik di segitiga ini. Nah, ada banyak pilihan, maka kita dapat memilih sesuai keinginan kita. Kemudian berikutnya ada menu insert. Nah, di menu insert ini terdiri dari beberapa bagian ataupun beberapa grup. Yang pertama ada image. Nah, image ini berfungsi sebagai untuk kita menambahkan gambar ataupun picture. Kita juga bisa menambahkan foto album. Kemudian di grup ilustrasi kita bisa menambahkan berbagai bentuk. Kita bisa menambahkan shape seperti yang kita lihat pada gambar pada slide ini. Kita dapat memilihnya sesuai keinginan kita. Kemudian kita juga bisa memilih smart art. Bentuk smart art ini seperti bagan. Nah, bisa kita lihat ada banyak pilihan. Kemudian di bagian cat ini sudah jelas kita bisa juga menambahkan cat. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan hyperlink ataupun aksi dari PowerPoint yang kita buat. Kemudian kita bisa juga mengatur word art-nya, kemudian memberikan nomor dan sebagainya. Kemudian ada juga namanya group design. Nah, jadi group design ini berfungsi untuk menambahkan background. Kita pilih di sini terdapat banyak pilihan desain. Nah, kemudian bisa kita pilih salah satu.
seperti yang saya pilih ini adalah pilih yang ini. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya. Kalau kita pilih yang ini sudah terlihat jelas perbedaan, maka supaya lebih indah kita pilih yang ini. Nah, kemudian selanjutnya ada yaitu menu transisi. Nah, jadi menu transisi ini berguna untuk mengatur perpindahan antar slide. Misalnya saja kita tambah terlebih dahulu slide-nya. Kita tambah terlebih dahulu slide-nya satu lagi. Berarti kita klik menu insert, kemudian kita new slide. Nah, sudah terlihat bahwa di situ terdapat 2 slide. Maka dari itu sesuai kita dapat menambahkan transisinya. Kemudian ada yang namanya menu animation. Menu animasi ini kita berguna untuk kita membuat animasi, bisa itu animasi berjalan dan sebagainya. Kemudian ada menu slideshow. Slideshow ini berfungsi biasanya untuk melihat semua pengaturan. Kemudian ada review yang biasanya ini jarang dipakai, dan juga menu view untuk melihat berbagai pengaturan kertas, layout dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke cara menambahkan slide baru. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk menambahkan slide baru kita bisa mengklik menu insert. Kemudian di grup slide kita bisa menambahkan new slide. Nah, kemudian kita klik aja salah satu yang sesuai keinginan kita, layout yang sesuai keinginan kita. Setelah kita memilih layout ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah menambahkan slide baru, maka kita juga dapat menambahkan gambar ataupun shape pada PPT. Nah, untuk menambahkan gambar ataupun shape pada PPT caranya gampang. Kita juga tetap memilih menu insert. Nah, setelah insert, kemudian kita memilih picture yang ada di grup image. Kita memilih picture, kemudian kita tambahkan picture-nya yang mau bagaimana, itu sesuai keinginan kita. Misalnya saja saya ingin mengambil picture ini. Nah, terlihat bahwa di PPT sudah ada picture yang kita tambahkan. Kita atur sesuai keinginan kita. Nah, setelah kita menambahkan picture, kita juga bisa menambahkan shape, yaitu dengan cara mengklik menu insert, kemudian di grup illustration kita pilih shape. Kita pilih shape sesuai keinginan kita. Misalnya saja di sini saya memilih bentuk persegi. Dari itu kalau kita menambahkannya ke bentuk persegi, maka dia seperti ini. Kemudian bisa juga ini kita warnai sesuai keinginan kita. Untuk mewarnainya kita bisa pilih shape fill. Kita mengganti warnanya sesuai keinginan kita. Misalnya saya ganti menjadi warna kuning. Kemudian untuk membuat garis pinggirannya ini menjadi warna yang berbeda, kita bisa pilih shape outline. Misalnya kita buat ingin warna merah. Nah, terlihat kan jelas perbedaannya, garis-garis pinggirnya itu adalah warna merah. Kemudian juga kita bisa memberikan efek. Misalnya saja kita memilih efek yang ada di shadow, kemudian kita tambahkan efeknya sesuai keinginan. Nah, terlihat kan bahwa efeknya itu yaitu ada bayangan di bawahnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa juga menambahkan background. Nah, untuk menambahkan background itu kita memilih menu design. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita tinggal memilih salah satu background yang kita inginkan. Misalnya kita memilih background yang seperti ini, kita ganti. Nah, terlihat bahwa backgroundnya sudah terganti. Supaya lebih enak dipandang, kita pilih background yang ini saja. Nah, sudah terlihat bahwa kita sudah dapat mengganti background ataupun menambahkan background pada PPT. Kemudian kita juga bisa menambahkan transisi. Nah, untuk menambahkan transisi, langkah pertama kita klik
slide PPT yang ingin kita tambahkan transisinya. Misalnya kita ingin menambahkan transisi pada slide pertama, maka dari itu kita klik di slide pertama, kemudian kita pilih menu transition. Nah, kemudian di sini kan terlihat bahwa terdapat beberapa transisi yang bisa kita tambahkan. Kemudian bisa kita pilih dengan cara mengklik segitiga jika ingin melihat semuanya. Nah, dalam hal ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pilih transisi ini origami. Nah, kalau kita pilih nanti dia akan muncul seperti ini. Inilah yang disebut sebagai transisi, yaitu perpindahan antar slide. Kemudian di slide kedua misalkan kita pilih transisinya adalah vortex. Nah, sudah terlihat bahwa kalau kita slideshow kan, dia nanti perpindahan transisinya itu jelas terlihat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, inilah yang disebut sebagai perpindahan antar slide. Kemudian kita juga dapat mengembangkan animasi pada PPT. Nah, untuk mengembangkan animasi pada PPT bisa pertama sudah tentu langkah pertama kita klik objek yang akan kita buat animasinya. Misalnya saja kita mengklik ini menu tulisan dari tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Nah, untuk mengembangkan animasi kita bisa pilih menu animation, kemudian kita pilih segitiga ini, kita pilih animasi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memilih flip in, maka dia animasinya dia akan bergerak ke atas. Misalnya saja contoh lain kita memilih menu animasi bounce, maka dia akan seperti itu tampilannya. Kemudian kita juga langkah selanjutnya kita bisa menyimpan file. Setelah kita menyiapkan dokumen yang kita inginkan, maka kita bisa menyimpan filenya. Kemudian dengan cara yaitu kita klik menu file, kemudian kita pilih save, yaitu save. Kita pilih save, kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya di mana. Misalnya saja kita pilih di media pembelajaran matematika berbasis IT, kemudian kita namakan filenya. Nama filenya di sini saya buat adalah tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Kemudian tipe save-nya yaitu tipe PowerPoint atau PPT. Kemudian kita save lah. Kemudian kita save, maka nanti akan tersimpan dia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita buka di filenya. Tadi kita simpan di media pembelajaran berbasis IT. Berarti kita buka filenya apakah sudah tersimpan atau belum. Maka dari itu kalau kita buka, nah di sini sudah terlihat bahwa ini merupakan file yang kita simpan barusan, yaitu tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengekspor PPT yang telah kita buat ini, hasil PPT-nya ke dalam bentuk video. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengekspornya kita bisa memilih menu file, terutama angkanya, kemudian kita pilih export. Kemudian karena kita ingin mengekspornya ke dalam bentuk video, maka kita pilih create a video. Pengaturnya bisa waktunya berapa detik. Misalnya saja di sini kita buat 5 detik, kemudian kita klik create video. Nanti akan menghasilkan, kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita namakan filenya, kemudian kita simpan. Tipe save, tipe asnya, nya kita buat MP4, yaitu video, berarti sudah jelas kita simpan. Kemudian nah, kalau sudah kita simpan, kembali kita lihat file yang barusan kita simpan. Nah, ini jadi kalau kita buka nanti videonya itu seperti ini.
dapat kita bukanya untuk melihat lebih jelasnya bagaimana jika sebuah PPT itu diekspor menjadi bentuk video. Jadi kalau kita lihat pada tampilan video ini, dia akan menghasilkan video yang sebelumnya dari file PPT kita ekspor ke dalam bentuk video. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan animasi ataupun membuat animasi berjalan di dalam PowerPoint ataupun PPT. Nah, untuk menambahkan animasi berjalan ini, langkah pertama kita tambahkan menu picture-nya. Kita tambahkan picture, misalnya saja sebagai contoh kita tambahkan picture gambar pemandangan, berarti kita tambahkan picture gambar pemandangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita penuhkan saja sesuai dengan PowerPoint supaya lebih enak dilihat. Kemudian kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan animasi berjalan, kita bisa menambahkan animasinya terlebih dahulu, yaitu kita bisa klik menu insert, kemudian picture, dan kita tambahkan animasi yang sedang berjalan. Nah, kemudian kita atur sesuai keinginan kita seberapa, misalkan saja segini. Kemudian untuk menambahkan pengaturan lainnya bisa kita gunakan animasi, kemudian kita pilih fly in untuk dia nantinya berjalan sesuai yang kita inginkan. Kemudian supaya dia berjalan dari kiri ke kanan, kita pilih menu effect option. Nah, di menu effect option ini kita pilih from left, artinya dia akan nanti berjalan dari kiri ke kanan. Nah, sudah terlihat kan jelas bahwa dia akan berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian setelah kita menambahkan animation pen-nya, kemudian kita bisa atur durasi waktunya kembali supaya lebih mudah. Misalkan kita atur waktunya menjadi, terlebih dahulu durasinya. Nah, coba kemudian sekarang kita review kembali. Nah, untuk dia, karena kita tadi kan awalnya kita membuat dia ingin berjalan dari kiri ke kanan, kemudian untuk mengatur sejauh mana orang ini berjalan, kita berarti kan dari kiri ke kanan, tinggal kita geser sesuai kemauan kita. Berarti kalau kita geser sampai di sini, maka orang ini berjalan nanti berhenti akan sampai di sini. Kemudian untuk itu kita atur kembali waktunya supaya perjalanannya lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi ini adalah contoh dari animasi berjalan yang telah kita buat. Nah, terlihat bahwa orang ini sedang berjalan santai sampai dengan nanti titik penghabisannya, sampai di titik yang seperti kursor saya ini nanti. Sampai di situ dia pasti nanti akan berhenti. Nah, kan terlihat bahwa sampai di sini dia akan berhenti. Nah, kemudian untuk pengaturan lebihnya mungkin sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka sudah selesai kita membuat animasi berjalannya. Kemudian ini bisa animation pen-nya bisa kita tutup kembali. Nah, kemudian kita review kembali, kita select show apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Coba kita perhatikan, kita pilih. Nah, kemudian yang animasi berjalannya tadi, mari kita lihat coba. Kan terlihat belum ada. Kemudian kita next. Nah, kalau kita next, maka dia sudah pasti nanti seperti ini, dia akan berjalan sampai dengan titik penghabisan sesuai yang kita inginkan di titik sini. Nah, dia terus berjalan sampai dengan titik ini. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi kan sampai di sini dia sudah berhenti, hanya karena kita buat tadi pengaturan sampai di sini. Nah, mungkin hanya ini sekian yang dapat saya sampaikan tentang tips dan trik pengembangan animasi PPT.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.